Shalom. Saat ini saya ingin menjelaskan tentang Filipi 4 ayat 13. Ayat ini termasuk ayat yang terkenal di kalangan Kristiani. Saya ingat waktu Evander Holyfield mengalahkan Mike Tyson, di baju atau celana yang dia pakai di situ ditulis Filipi 4 ayat 13. Baik, saya akan bacakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi apa maksudnya ayat ini? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau ayat ini kita terbagi atas dua bagian. Yang pertama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi segala perkara ini maksudnya apa? Ya, segala perkara maksudnya apa? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus sedang menceritakan semua kesulitan, tantangan yang dialaminya, ya, yang dialaminya dalam masa pelayanannya. Bahkan semua kebahagiaan, semua berkat juga dia ceritakan, dia rangkum dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 13 merupakan salah satu kesimpulannya bahwa semuanya itu dapat dilewati, dapat dia lewati. Terus di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi yang pertama, segala perkara dapat kutanggung. Jadi keseluruhan hidup Rasul Paulus ditanggung di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Jadi sederhananya begini, Paulus dapat menjalani hidupnya karena kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kekuatan apa? Kekuatan apa? Seringkali kita menerjemahkan kekuatan dimaksud secara magis, supranatural, super power. Tidak. Kalau kita lihat kehidupan Paulus, memang beberapa kali dia bertemu dengan malaikat. Dia selamat dari bahaya, dia dianiaya hampir mati tapi hidup lagi. Paulus cerita semua itu. Dia bukan Superman, bukan manusia X-Men, mungkin punya kekuatan lebih. Tidak, dia manusia biasa. Ada beberapa hal yang pengen saya highlight di dalam kehidupan Paulus. Yang pertama, Paulus ini punya pengenalan yang dalam terhadap Tuhan yang dia layani. Nah, pengenalan inilah yang membuat dia begitu optimis, begitu loyal, begitu sungguh-sungguh menjadi Kristen. Nah, kesungguhan, kesetiaannya ini memberikan kekuatan sehingga dia dapat melakukan sesuatu lebih daripada kekuatan manusianya. Kalau kita baca bagian-bagian lain, Paulus itu menderita hampir mati, dikira mati dan dibuang hidup lagi, dicambuk. Nah, yang kedua, tujuan hidup Paulus. Paulus pernah bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Nah, ini tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas. Dia bertengkar dengan Rasul Petrus, bertengkar dengan Barnabas, akhirnya pisah karena dia punya tujuan yang jelas. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan tujuannya dalam melayani Kristus, dia sisihkan itu, dia jalan. Nah, tujuan hidup yang jelas membuat kita fokus, mampu mengalahkan arah rintangan yang kita hadapi. Nah, tujuan hidup yang jelas, pengenalan yang dalam, pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan, membuat Paulus secara fisik di atas rata-rata.
membuat Paulus secara motivasi di atas rata-rata. Sehingga dia bilang, segala perkara dapat kutanggung. Atau bahasa sederhananya, saya bisa begini karena Tuhan. Jadi bagaimana dengan hidup Anda? Sedalam apa? Seluas apa pengenalan Anda kepada Tuhan? Apakah tujuan hidup Anda jelas dalam mengiringi Yesus? Hal ini menentukan bagaimana Anda menjalani keseharian hidup Anda. Kalau pengenalan Anda akan Tuhan itu cukup, tujuan hidup Anda itu jelas dalam mengiringi Yesus, maka Anda dapat bersama-sama dengan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Atau sederhananya, Anda dapat berkata, saya bisa karena Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.